suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nara bihi salafuna salihun biridwa'illahi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ببركات الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين
شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحضرة المكرمين والمحترمين، أصحاب الفضيلة، para alim, para ulama, para masyayikh, para guru ngaji, para kiai, para asatid, para ibu kiai, para asatidah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kaula panjenengan sami Ustaz Duna Al-Mukarram Al-Ustaz Izul Wafa. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap para asatid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena belum kenal ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati dan kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh dan sepuh yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ibu-ibu, tokoh pemuda yang hadir, semuanya mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah hormati kaum muliakan Takmirul Musola Baitul Makmur, panjenenganipun Bapak Suranto beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang berbahagia, tidak lupa kepada pembawa acara yang ganteng yang sudah meninggalkan saya karena sudah ditutup tadi. Saya ditinggal begitu saja. Tapi mudah-mudahan meskipun saya ditinggal, saya masih banyak teman ibu-ibu. Siap Bu? Sahabat kami, sahabat Ansor, Banser, pengurus NU, ranting, terentang bulu yang hadir, badan otorok dan lembaga yang hadir, Fatayat, ibu-ibu muslimat semuanya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keridhaan kita semuanya. Amin Allahumma. Bu, halo, halo, mana suaranya? Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya nih, ini mau pakai bahasa apa? Inggris. Inggris. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Bahasa Inggris Pak. Melayu. Wonten yang Jawa itu tinggi, kakak. Hanya orang Sunda di dia. Saya. Beda orang Madura. Beda. Orang Bugis. Ada. Orang Melayu. Ada. Alhamdulillah lengkap ya Pak ya. Ibu. Mudah-mudahan kelengkapan kita di sore hari ini adalah merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan makhluknya itu tidak sama.
Allah menciptakan makhluknya tidak sama, dan kita terlahir dari makhluk yang tidak sama. Kita terlahir dari ayah dan ibu, dari keturunan Nabi Adam dan Hawa, bukan keturunan Adam dan Asep. Maka dari itu meskipun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Tujuan kita adalah mengikhlas kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Siap? Alhamdulillah wa syukurillah. Meskipun telah diguyur hujan, tidak mematahkan semangat kita untuk tetap ngaji, ya Pak ya. Kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus ilmu? Halo, tes. Tes. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa kita disuruh ngaji? Kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Bapak-bapak disuruh ngaji, ibu-ibu juga disuruh ngaji, anak-anak juga disuruh ngaji. Semuanya wajib untuk ngaji. Kenapa? Pak? Halo? Halo Bapak? Kenapa bapak-bapak ini disuruh ngaji, Pak? Dengan datang ke sini disuruh Pak Ranto apa datang sendiri? Datang sendiri. Alhamdulillah. Ini artinya panjenengan sudah memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah Allah syariatkan kepada kita. Seorang suami itu wajib ngaji karena punya kewajiban memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anak istri panjenengan. Kalau panjenengan tidak mau ngaji, bagaimana mau memberikan pendidikan? Bagaimana mau mengajarkan tentang sholat kepada anak istri kita, sementara kita tidak mau ngaji? Maka bagi suami, bagi bapak-bapak, ini wajib hukumnya untuk terus menuntut ilmu, ngaji. Insya Allah malam Jumat ini rutinannya akhir bulan, Jumat ini akhir bulan di Surau Baitul Maqmur ini ada pengajian yang diasuh oleh Ustaz Muhammad Abdul Wahab. Silahkan panjenengan datang. Karena apa? Karena ini adalah merupakan kewajiban kita. Terus ibu-ibu disuruh ngaji karena apa? Bu, jenengan wajib ngaji. Kalau wajib berarti harus apa tidak? Kenapa ibu-ibu itu harus ngaji? Karena panjenengan punya kewajiban memberikan pendidikan kepada putra-putri panjenengan. Siapa lagi yang akan mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita kalau bukan ibunya terlebih dahulu? Maka pantaslah Rasulullah bersabda, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi putra-putrinya, yang memberikan pengetahuan bahwa ini namanya main ibu dulu, yang memberikan pengetahuan ini huruf A, ibunya terlebih dahulu, yang mengenalkan ini sepeda motor, ibunya terlebih dahulu. Maka bagi anak-anak, ibu ini adalah merupakan madrasatul ula, lembaga pendidikan pertama kali bagi putra putri panjenengan. Maka harus ngaji. Terus anak-anak juga harus ngaji, karena anak-anak kita punya kewajiban mendoakan kita ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Karena Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu min salah illa min salah." Ketika manusia itu sudah meninggalkan dunia, maka seluruh amal akan terputus kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqatul jariyah. Yang kedua adalah ilmu yultafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doanya anak yang soleh dan soleh. Makanya anak-anak kita itu agar supaya bisa menjadi anak soleh dan solehah harus ngaji, agar supaya bisa berdoakan kepada orang tuanya.
Jangan cuma menyekolahkan saja ya Bu ya. Tapi saya tidak melarang. Monggo putra putri panjenengan disekolahkan setinggi-tingginya. Sampai profesor pun tidak masalah. Sampai dokter pun tidak masalah. Sampai menjadi gubernur pun tidak masalah. Sampai jadi presiden pun tidak masalah. Tapi ingat, saya pesan pada kesempatan yang baik ini, silakan putra putri panjenengan sekolahkan setinggi-tingginya. Tapi saya pesan satu, harus dan wajib ngaji. Karena kalau cuma sekolah Bu, mohon maaf, bisa jadi ketika panjenengan sudah wafat, ketika panjenengan sudah meninggal dunia, yang dibuka-buka bukan surat Yasin, tapi yang dibuka-buka surat Tanah. Itu kalau cuma sekolah saja. Tapi kalau sekolah dan ngaji, tidak hanya surat Tanah yang dibuka-buka, tapi surat Yasin pun akan dibuka oleh putra putri kita, betul? Dan doanya pun sesuai. Sebab kalau orang berdoa tanpa didasari dengan pengetahuan dan makna yang diketahuinya, maka sulit sekali doa itu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita, ada orang namanya Sugeng. Ada Sugeng? Ada nggak? Ada yang namanya Sugeng? Nggak. Bang Sugeng ini punya istri dua. Yang pertama namanya Hasanah, yang kedua namanya Solihah. Boleh nggak Bu kalau suami punya istri dua? Boleh? Boleh? Tak boleh Pak? Tak boleh. Memang Pak, kalau suami yang baik itu suami yang punya istri satu. Setuju kamu? Satu di belakang hulu, satu di dada dua, satu di dada baru. Betul? Nah. Satunya di Pontianak, berarti berapa? Wah. Ada orang namanya Sugeng, ini cerita. Dan ini nyata. Punya istri namanya Solihah dan punya istri namanya Hasan. Karena tiga-tiganya ini tidak pernah mondok, tiga-tiganya ini tidak pernah ngaji, tidak pernah mengikuti majelis taklim, tidak pernah mengikuti pengajian rutin, tapi mereka rajin beribadah. Boleh enggak? Orang yang tidak punya ilmu tapi rajin beribadah, boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Meskipun panjenengan belum fasih membaca Al-Quran, tapi kalau sholat secara berjamaah di surau Baitul Ma'mur ini, jadi kan tetap diterima. Tapi kalau sholat sendiri belum tentu di. Ini ceritanya. Jadi karena harmonisnya keluarga Pak Sugeng, setiap sholat 5 waktu itu berjamaah. Pak Sugeng jadi imamnya. Pak Sugeng tidak pernah ngaji, dua istrinya pun tidak pernah ngaji, tapi sholat berjamaah setiap hari. Setelah selesai sholat, kebiasaan kita kan berdoa. Yang dibaca doa, yang dibaca oleh Pak Sugeng ini adalah doa sapu jagat. Ngertos doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Itu artinya. Dan berikanlah kehidupan kepada kami di akhirat kehidupan yang baik. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Itu artinya. Terus yang dibaca oleh Pak Sugeng itu adalah doa tersebut. Suatu ketika sholat zuhur berjamaah, yang namanya Solihah ini menunggu doa yang dibaca suaminya. Tapi lagi-lagi yang dibaca oleh suaminya adalah doa sapu jagat lagi. Akhirnya apa? Istri yang kedua yang bernama Solihah ini ngambek. Ibu-ibu suka ngambek gak? Hah? Suka marah-marah sama suami gak? Tidak pernah? Betul Pak? Salah lagi. Bapak-bapak
mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa. Habiskan nangka di Suami-suami, bapak-bapak yang ada di Terentang Bulu ini, kalau memang sering dimarah oleh istrinya karena istrinya galak, karena istrinya judes, saya doakan mudah-mudahan di akhirat nanti siksaannya dikurangi oleh Allah. Sebab sudah sering disiksa istrinya di dunia. Jangan galak-galak ya biar gitu-gitu suami panjenengan, betul? Nah, akhirnya setelah selesai sholat, Pak Sugeng ini berdoa, yang namanya sholihah kamu lari langsung masuk ke dalam kamar, pintunya ditutup. Akhirnya Pak Sugeng pun penasaran, mendatangi istri yang kedua yang bernama Sholihah, bertanya, wahai Sholihah, wahai sayangku, bapak-bapak pernah panggil saya nggak sama istri? Hah? Nggak pernah. Kok bilangnya pernah? Ini nggak pernah sinkron ini. Pak Sugeng ini manggil istri yang namanya Sholihah. Kenapa engkau? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau ngambek? Akhirnya Sholihah pun berterus terang kepada suaminya yang bernama siapa? Sugeng. Bang, engkau teganian bang, sampai tega banget. Kenapa setiap selesai sholat di dalam doa yang engkau sebut-sebut hanya hasanah? Kapan engkau menyebut Sholihah bang? Saking manggilnya Sholihah pada suaminya. Karena Kang Sugeng ini tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, nurut aja karena pengennya hidup harmonis. Sholat asar berjamaah. Setelah selesai sholat, kepengen berbuat adil dengan dua istrinya, baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sholihah wa qina adzabannar. Itu oleh-oleh orang yang tidak mau ngaji. Makanya jenengan wajib ngaji, bapak-bapak wajib ngaji, ibu-ibu wajib ngaji, anak-anak pun wajib ngaji. Kalau bukan orang tuanya yang memberi contoh, siapa lagi coba? Pak, anak-anak kita ini Pak sudah pintar-pintar. Ciri-ciri anak yang pintar ketika diberi pertanyaan itu pasti bisa menjawab. Betul? Coba, kalau bapaknya udah ngaji, ibunya nggak mau ngaji, tapi anaknya disuruh ngaji. Suatu ketika orang tua akan bertanya, nah kenapa nggak ngaji? Pasti anaknya akan menjawab, alah bapak sama mama aja nggak ngaji. Nah, kalau sudah jawabannya begitu, bapak sama mama mau berbuat apa? Malu apa enggak? Iya, makanya harus ngaji. Oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya pada kesempatan yang baik ini di surau Baitul Maqmur ini yang mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal amin. Allahumma salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan sholawat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan nantinya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak sungkan-sungkan dan tidak bosan-bosannya menyerukan berbanyak dalam membaca sholawat. Baca apa Bu? Sholawat. Karena pahala dari sholawat itu sangat luar biasa banyaknya. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah diisrakan oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Pulang dari Sidratil Muntaha sama malaikat Jibril dipertemukan dengan seorang malaikat, di mana malaikat tersebut adalah malaikat yang bertugas membagi air hujan di seluruh dunia. Malaikat itu punya 1000 tangan, satu tangan ada 1000 jari. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, apa yang Allah tugaskan kepadamu? Wahai Muhammad, aku ditugaskan oleh Allah untuk membagi air hujan. Terus kemudian Rasulullah pun bertanya, apakah engkau mampu menghitung tetesan-tetesan air hujan yang kau bagi di seluruh alam? Malaikat menjawab, saya bisa, wahai Muhammad, bisa menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke bumi seberapapun banyaknya, karena memang tugasnya membagi air hujan. Mampu menghitung tetesan air hujan. Ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah membagi hujan. Setelah Rasulullah bertanya itu, Rasulullah kembali bertanya, wahai malaikat, jika engkau tahu jumlah dari tetesan air hujan yang turun ke bumi, di seluruh alam engkau membagi air hujan, dan engkau tahu jumlah tetesannya berapa, sekarang saya mau tanya, apakah engkau tahu berapa jumlah pahala bagi orang yang selalu membaca sholawat? Malaikat itu, wallahi, demi Allah, saya tidak mampu menghitung pahalanya orang yang membaca sholawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan sholawat itu pahalanya kata, pahalanya apa? Kata. Terserah sholawat apa mau. Sholawat badan monggo, sholawat titik kulub, sholawat fatih monggo. Yang penting di situ adalah sholawat. Insya Allah pahala yang akan kita terima tidak ada jumlahnya, alias tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah sekarang sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lebih 5 menit. Jadi mohon maaf tadi saya agak terlambat ya Bu, karena hujan tadi kan. Di sini hujan nggak? Hujan. Di sana pun sama. Maka dari itu saya mohon maaf bila kedatangan saya terlambat. Tapi mudah-mudahan keterlambatan kami tidak menunjukkan semangat panjenengan semuanya untuk ngaji. Betul? Alhamdulillah. Kita memperingati Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj, kronologi dan kejadiannya semuanya sudah tahu. Ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratil Muntaha, semuanya sudah tahu. Maka pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan, mohon izin, hasil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang diterima oleh baginda Rasul adalah sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Awal pertama kali sholat yang diterima oleh Rasulullah dari Allah itu 50 waktu. Mampukah kita menjalankan sholat 50 waktu, Pak? Mampu apa enggak, Bu? Kalau memang betul-betul 50 waktu, boten kau berlengkot, sastu. Sebab per 20 menit pasti ada. Badai ngarit, misalkan arit, agan, orang situ ngarit. Badai tandur, terus kadang-kadang parit, tanduran nih, boten sios tandur.
mau dodo sawit sudah pegang egreknya, nggak sios, boten sios, kalau dodos. Kalau 50 waktu kita tidak mempunyai kesempatan untuk beraktivitas selain sholat. Tapi karena kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 50 waktu hingga akhirnya dikurangi sampai 5 waktu. Jangankan 50 waktu, wong 5 waktu kadang kita itu masih bolong-bolong. Ada yang masih bolong-bolong sholatnya? Ngacung, tunjuk jari. Ada yang berani? Tapi ada yang Buya? Ada? Orangnya datang. Mana? Jangan ditinggalkan sholat itu, bahaya. Apa itu sholat? Sholat itu bukannya doa. Sholat secara makna bahasa itu mengandung pengertian doa. Karena mulai dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam, itu adalah merupakan doa melulu. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa. Surat Fatihah doa. Subhana rabbiyal a'la doa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi doa. Rabbi firli warhamni dan seterusnya doa. Assalamualaikum juga doa. Semua yang kita baca di dalam sholat itu adalah doa. Maka pengertian sholat secara luas adalah bacaan doa. Apa itu doa? Permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Kita hanya bisa memohon, betul? Kita hanya bisa meminta. Tapi kalau sudah kita menerima, jangan lupa kasih ya Bu. Jangan sukanya nerima melulu, tapi gak mau ngasih. Ini namanya orang tidak bersyukur. Karena syukur itu adalah terima kasih. Kalau sudah menerima berarti harus ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan kayak orang sekarang. Kasihan. Ada kan Bu? Itu tidak boleh diikuti. Karena orang-orang pada ikuti ketat begitu. Kasihan. Kan gitu. Tidak boleh. Kita harus memberi. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Maaf. Inilah amal yang akan kita bawa dan tidak akan terputus sampai kita di akhirat nanti. Apa namanya? Sedekah jariyah. Monggo kita realisasikan. Kita realisasikan sebagai oleh-oleh dari ngaji pada kesempatan yang baik ini. Sholat itu adalah doa. Tapi secara syariat, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisurutin maksusah. Sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Itu namanya sholat. Maka sholat itu ada takbiratul ihramnya Pak. Allahu Akbar. Bagaimana takbiratul ihram seorang laki-laki? Sunnahnya Pak, ibu jari ini mengenai daun telinga. Ini laki-laki Pak. Laki-laki ini harus begini. Harus berkasa. Karena laki-laki itu harus Kalau ibu-ibu tidak boleh begini. Ibu-ibu ini begini. Kalau begini pamer namanya. Wong ibu-ibu malah takbiratul ihram begini. Allah pamer. Begitu juga ketika sujud. Kalau laki-laki sujud ini harus bertantang. Kalau tantang bukan? Ini. Jangan begini.
Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak tidak sama? Karena bapak-bapak kan laki-laki, harus memperlihatkan keperkasaannya, betul Pak? Ibu-ibu harus begini karena dikhawatirkan jatuh ke bawah. Paham nggak? Paham ya. Itu perbedaannya. Jadi antara laki-laki perempuan ada sedikit perbedaan hal-hal yang dilakukan di dalam sholat. Takbiratul ihram, kemudian setelah takbiratul ihram sunnah baca doain, kita niat dulu. Niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram karena niat itu ada di dalam hati. Tapi sebelum niat di dalam hati, mulut kita sunnah untuk mengucapkan niat. Misalnya sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, gitu kan? Apa nama badan? Apa? Coba kalau ngetes ibu-ibu dulu ya Pak ya. Oh, niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi rokai ngaten nih. Rokaka ini rokai ngaten nih. Niat di dalam mulut ini sunnah. Yang wajib adalah niat di dalam hati. Tapi kalau tidak baca usolli, hati ini tidak akan bisa berbunyi. Yang menolong adalah lisan. Paham ya? Sekarang banyak paham-paham yang mengatakan tidak usah pakai usolli. Emangnya hati ini tidak berubah-ubah? Hati kita itu berubah-ubah Pak. Makanya sunnah sebelum kita sholat baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya mulayyinal qulub layyin qalbi ala ta'atik. Karena hati kita itu selalu berubah-ubah, banyak godaan, maka ditolong dengan lisan, dengan membaca niatnya sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman. Shalli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man kadang opo
Setelah takbiratul ihram kita sunnah baca doa intikah. Kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Doa yang dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu artinya kita sholat itu tidak perlu berharap pahala, tidak usah niat kepengen masuk surga, karena pahala dan surga adalah keniscayaan, pasti akan diberikan Allah kepada kita jika kita melaksanakan perintahnya. Betul? Tidak usah diharap, pasti Allah kasih, karena Allah tidak pelit, tidak seperti kita. Kadang pelit, ibu. Jadi orang jangan pelit-pelit ya bu. Orang pelit itu kuburannya sempit, bu. Orang pelit itu kuburannya sempit. Maka jadilah orang yang dermawan. Insya Allah harta bendanya aman. Allahumma. Makanya tadi saya bilang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sodako itu namanya sodako. Jadi perbanyak sodako untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita selalu dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dermawan. Allahumma. Ya. Sampai salam yang kita baca itu adalah merupakan doa. Maka sholat itu termasuk doa. Tapi di situ ada rukunnya, ada sujudnya, ada niatnya, ada takbiratul ihramnya, ada tasyahud awalnya, ada tasyahud akhirnya. Maka harus paham. Bagaimana agar supaya kita paham? Kesimpulannya, agar supaya kita paham tentang sholat dan sebagainya, kita harus ngaji. Jangan bilang sibuk kalau disuruh ngaji. Maaf Ustaz, saya sibuk. Kalau pagi ke ladang, kalau sore ke kebun, kalau malam udah capek. Kalau jenengan disuruh ngaji kok jawabannya sibuk, maaf, semua orang di dunia ini sibuk pak. Jangankan orang yang waras, orang gila pun sibuk, betul? Coba sampai tengok orang gila, pagi-pagi ke barat bawa kresek, sore ke timur bawa kresek lagi. Modal manggil kan berarti orang sibuk. Saking sibuknya orang gila nggak sempat mandi pak, betul? Ada nggak orang gila mandi? Nggak ada, karena saking sibuknya. Maka kalau sampai disuruh ngaji jawabannya sibuk, berarti kayak orang gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Sekarang sholat ada syaratnya apa? Apa syarat-syarat di dalam sholat? Syaratnya ada dua macam. Monggo dicatat buat oleh-oleh dari pengajian ini. Bawa pulpen mana? Enggak bawa? Bapak-bapak pulpennya di bawah. Oh di bawah. Bu, ingat-ingat kalau nggak bawa pulpen, titip sama bapak, suruh nyatetin di mana. Ada dua syarat dalam sholat, syarat wajib dan syarat sah. Ini harus tahu panjenengan ini. Apa syarat wajib, apa syarat sah? Wassalam itu wujubis sholati salah satu asya. Syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Ada berapa? Syarat apa tadi namanya? Syarat wajib ada 3. Yang pertama al-Islam. Orang wajib melaksanakan sholat berarti harus beragama Islam. Selain agama Islam berarti tidak diwajibkan sholat. Paham?
Yang kedua, al-bulu. Orang yang berkewajiban melaksanakan sholat adalah orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik bisa ditandai dengan mimpi keluar sperma, itu bagi laki-laki ataupun perempuan meskipun belum umurnya. Kalau dipandang dari segi umurnya, laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun, itu masa baliknya. Itu sudah wajib. Maka di dalam kitab fikih kita mengajarkan sholat kepada anak-anak kita sejak umur 7 tahun, Pak. Ajarkan mereka sholat, ajak mereka untuk sholat. Umur 10 tahun disuruh sholat masih belum mau, pukul anak kita. Tapi jangan palanya, jangan tukaknya, kita pukul bokongnya saja. Ya Bu, jadi kan kalau marah sama anak-anak, hindari kepala dan muka. Bu, halo. Kalau ibu-ibu marah sama anaknya, hindari kepala dan Allah menciptakan bokong ini banyak dagingnya, dan itulah tempat untuk memukul. Insya Allah tidak ada efek dan tidak berpengaruh dalam psikis anak panjenengan. Tapi kalau kepala, hati-hati. Jangan salahkan kalau anaknya kurang pintar. Jangan salahkan kalau anaknya jadi gila. Jangan salahkan kalau mental anak panjenengan itu drop. Itu gara-gara panjenengan suka nampar palanya. Paham? Susah melahirkan, giliran sudah lahir malah suka ditampar. Ini gimana sih ceritanya, Bu? Bu, melahirkan susah nggak? Susah. Taruhannya apa? Nyawa kan? Tapi kenapa sudah lahir kadang ditempeleng? Nggak pernah? Alhamdulillah, itulah ibu yang baik. Kadang ada yang lupa, bahkan sampai dibunuh seperti di TV juga, Bu. Di sini nggak kena kan? Mudah-mudahan anak-anak kita patuh kepada perintah kita sebagai orang tua. Hormat. Ada saya tanya, Pak, Bapak pengen punya anak pinter apa patuh? Pinter dan patuh. Suruh pilih para dua-duanya. Pinter apa patuh? Sekarang ibu-ibu jawabannya juga suruh pilih pinter apa patuh? Kalau anak pinter belum tentu patuh. Maaf. Tapi kalau anak yang patuh dan taat kepada orang tua yang pasti pinternya. Contoh, adik ini mau berangkat sekolah karena patuh sama orang tuanya. Minta sarung, minta bekal. Berapa dia serahlah. Dikasihlah 2.000. Karena anak ini patuh. Betul? Padahal sekarang 2.000 dapat apa? Gorengan pun dapat berapa? Dapat 2. Makanya saya pesan kepada ibu-ibu dan anak-anak di sini, jangan beli gorengan 2.002. Ini sudah kadaluarsa. Sekarang 2024. Paham? Kan? Kalau ada gorengan dijual 2.002, nggak usah dibeli. Itu sudah kadaluarsa. Sekarang sudah tahun berapa? Mestinya 2.000 dapat 20. Nah, pedagangnya harus paham ini. Itu contoh anak yang patuh. Tapi kalau anak yang pintar dikasih 2.000, Mas sekarang 2.000 dapat apa? Kurang lah. Nah, itu anak pintar. Makanya mudah-mudahan anak kita itu taat dan patuh. Allahumma nantinya bisa kita bimbing, bisa kita arahkan. Anak yang waktunya belajar, waktunya ngaji disuruh ngaji mau, waktunya istirahat disuruh istirahat mau, disuruh nggak main HP mau. Adik sudah pernah main HP belum? Udah tiap hari, ada aturan jam-jamnya.
Ya, harus ada begitu. Jangan lepaskan begitu saja. Kontrol anak-anak kita, apalagi ketika main HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, syarat wajibnya sholat adalah al-aqlu. Apa itu al-aqlu? Orang yang wajib sholat adalah orang yang waras. Orang yang waras, orang waras pasti sehat. Apa belum tentu? Sebab akan ada orang waras tapi tidak sehat, orang sehat tapi tidak waras. Maka orang yang waras adalah orang yang pola pikir dan akalnya ini sehat. Syarat wajibnya sholat adalah orang yang sudah punya akal. Maka orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau orang gila sholat boleh enggak? Boleh. Tapi tidak dapat pahala. Orang gila, Bu, saya kasih tahu ya. Kalau nyuri enggak dosa. Kalau ibadah enggak dapat pahala. Ibu-ibu kepengen enggak punya dosa, apa kepengen punya dosa? Kepengen punya dosa apa enggak? Kalau enggak kepengen punya dosa, jadilah orang gila. Iya, dosanya tidak punya. Maka dengan orang gila kita tidak boleh mendiskriminasikan, kita tidak boleh mengasingkan, hormati, karena bisa jadi orang gila adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga karena nggak punya apa-apa, Pak. Dosa nggak punya, pahala nggak punya. Jadi berarti tiga tadi syarat apa namanya? Syarat apa? Wasyaro itu wujud di sholat di salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. 1. Islam, 2. Balik, 3. Punya akal. Anak-anak belum wajib, tapi harus kita ajarkan karena akal mereka belum bisa sempurna. Betul? Sekarang syarat sahnya. Wasyaro itu sholat itu berdukul fiha satu asya. Syarat sahnya sholat sebelum masuk ke dalamnya ada 5 perkara. Yang pertama adalah taharatul aqdo anil hadas wan najsi. Suci pakaian, suci badan, suci tempat yang kita gunakan untuk sholat dari najis. Kita harus suci dari hadas. Hadas ada berapa? Hadas ada berapa, Bu? 2. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil cara menghilangkannya pakai wudu. Kalau tidak ada air berarti pakai tayamum. Kalau hadas besar cara mensucikannya dengan menggunakan mandi. Kalau tidak ada air tayamum. Bagaimana cara tayamumnya orang yang punya hadas besar? Apakah guling-guling ke pasir? Sama. Tayamumnya sama. Meskipun hadas besar. Ini jenengan harus paham. Ikuti pengajian sama Ustaz itu Bapak. Insya Allah jenengan paham. Itu syarat sah. Berarti kalau anggota badan kita masih ada najisnya, anggota badan kita masih ada najisnya, kemudian kita masih berhadas, maka sholat kita tidak sah. Itulah fungsinya wudu, membersihkan kotoran-kotoran yang di kaki, membersihkan kotoran-kotoran yang di muka, yang di tangan. Fungsi daripada wudu, karena wudu itu dapat mensucikan hadas kecil. Najis, ya, harus juga suci dari najis. Najis ada berapa? Ada 3. Yang pertama najis muhobaba, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mughal. Harus paham dengan itu, makanya harus ngaji. Yang kedua syarat-syaratnya sholat.
Syarat sahnya sholat adalah wasatrul aurat, menutup aurat. Auratnya perempuan di dalam sholat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berarti sholat pakai gamis boleh apa enggak? Sangat boleh. Boleh apa enggak? Sholat pakai rok boleh apa enggak? Enggak boleh. Jangan ikut-ikutan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Sholat itu pakai telekung, pakai mukena. Kalau bisa mukena yang terusan. Karena mukena yang potongan bisa terjadi di tengah-tengah sholat, tersingkap oleh angin, kemudian terbukalah auratnya, akhirnya sholatnya tidak. Nah, Pak, di sini pakai telekung terusan apa potongan? Terusan. Nah, kalau yang potongan dijahit biar terusan. Kalau belum punya, di rumah saya banyak. Monggo silakan datang. Tapi bawa yang merah-merah. Allahumma shalli ala Muhammad. Satrul aurat. Kemudian bagaimana di luar rumah? Kalau di luar rumah banyak pendapat. Kalau menurut salah satu imam, seluruh anggota tubuh perempuan di dalam sholat, di luar sholat, di hadapan lelaki-lelaki selain mahram, maka sekujur tubuh rapat. Sekujur tubuh rapat. Ada juga yang berpendapat sama, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka mohon maaf, cadar ini bukan merupakan syariat, tapi juga budaya. Maka boleh saja wanita menggunakan cadar, tapi tidak wajib. Boleh saja Pak, karena itu adalah budaya, bukan syariat. Karena syariatnya seluruh tubuh perempuan di luar sholat, di hadapan laki-laki selain mahram, cadar ini apa sih? Jadi murni tes. Bukan sampai sing nyambung. Telepon-teleponan nyambung. Bapak Saudara Muhammad. Yang ketiga, ini lagi ceramah, tapi belum bisa ngomong. Yang ketiga, syarat sahnya sholat al-wuquf ala makanin thahir, berdiri atau bertempat di tempat yang suci. Mohon maaf, Rasulullah pernah bersabda, kullu ardin masjidun illa salasa. Semua bumi yang kita pijak itu boleh digunakan untuk sholat, ya? Boleh digunakan untuk sholat kecuali tiga tempat. Kecuali tiga tempat. Yang pertama kandang, yang kedua kuburan, yang ketiga kamar mandi. Tempat tiga ini tidak boleh langsung digunakan untuk sujud. Selain itu maka boleh. Kata Rasulullah, makanya kuburan ini status tanahnya najis Pak. Kenapa? Karena tanah yang di permukaan itu adalah hasil dari galian, di mana galian di bawah sudah tercampur nanah, sudah tercampur darah yang busuk, maka dihukumi status najis. Hingga orang tua dulu bilang, nah kalau habis ngantri mayat ke kuburan, pulang harus mandi. Oke? Apa? Kenapa demikian? Kalau orang dulu ini nakut-nakutin, kalau kamu udah mandi, nanti ada pocong yang ikut. Itu kan Bu? Padahal bukan. Khawatir badannya itu terkena tanah kuburan. Kalau sudah terkena tanah kuburan, berarti bukan najis, terkena najis. Alias kalau langsung sholat, sholatnya tidak sah.
sehabis nganterkan jenazah ke pemakaman harus mandi. Kalau nggak mandi tuyulnya ikut. Ya Pak. Nanti debitnya ikut. Kata siapa? Kata orang dulu. Kata orang dulu begitu. Padahal bukan. Ya, intinya seperti itu. Maka sholat yang paling baik adalah di masjid Pak. Sholat yang paling baik adalah di surau, di tempat-tempat yang sudah ditentukan kesuciannya, sudah dijamin kesuciannya. Maka kita sudah bangun surau sebesar ini, monggo diisi, nama diisi. Jangan hanya bikin surau seperti bikin keranda, cuma senang buatnya. Suruh iuran, ayo kita bikin keranda, iuran. Kita ngecat keranda, iuran lagi, senang iurannya, tapi nggak ada yang mau nempatin. Ada nggak? Bu, kira-kira kalau diminta iuran bikin keranda mau? Suruh nempatin mau nggak? Jangan. Jangan samakan bikin surau, bikin masjid kayak bikin keranda, senang nyumbangnya, tapi nggak senang menempatinya. Monggo kita isi surau ini. Sholat berjamaah, karena sholat jamaah adalah sholat yang paling baik. Pak, mohon maaf, saya mau mengimplementasikan, mencontohkan sesuatu yang nyata saja. Kalau ada kerikil kecil, lalu dijual laku apa enggak? Nah, Bu, ada kerikil kecil, kalau dijual ada yang mau enggak? Enggak ada. Kerikil siapa yang nak beli? Tapi kalau kerikil kecil itu kecampur dengan jagung, kecampur beras, kecampur kedelai, kedelainya 1 kilo harga 10.000. Kerikil yang kecil yang asalnya tidak berharga ikut-ikutan harganya 10. Betul nggak? Betul? Itulah ibarat orang yang berjamaah. Meskipun bacaannya kurang fasih kayak kerikil yang kecil yang tidak laku, tapi kalau sudah kecampur dengan yang lain, kecampur dengan beras, berasnya 1 kilo 15.000, kerikil itu pun sama harganya 15. Makanya orang yang berjamaah pasti semuanya dapat 27 derajat. Pasti itu. Berapa derajat? 27 derajat. Meskipun bacaan kita belum pasti, tapi karena ada imamnya yang menanggung makmumnya. Bu, monggo berjamaah. Tapi ibu-ibu memang jamaah sunnahnya di rumah. Khususnya ibu-ibu yang masih muda-muda. Yang masih muda-muda ini lebih baik sholatnya di rumah. Karena apa? Daripada menimbulkan fitnah. Misalnya panjenengan datang ke musola, panjenengan datang terlebih dahulu Pak Ranto yang ada di belakangnya. Lihat panjenengan jalan bukan wajahnya yang dipandang, tapi pantatnya tun. Ekor. Akhirnya Pak Ranto kesem-sem fitnah enggak? Makanya dimanapun yang biasa berjamaah di masjid di surau adalah wanita-wanita yang sudah lanjut usia, karena nggak mungkin imamnya naksir, nggak mungkin, betul? Monggo diisi, masjidnya diisi, suraunya diisi. Syarat yang keempat, ma'rifatu duhuril waktu. Syarat sahnya sholat yang keempat adalah harus mengetahui waktu tibanya sholat. Sholat zuhur ada waktunya sendiri. Sholat asar ada robohkan agamanya sendiri. Wong Islam orang bersembahyang berarti sama halnya orang merobohkan agamanya sendiri. Sudah ada apa belum? Sudah ada apa belum Pak? Wong ngaku Islam tapi orang belum sembahyang ada? Orang Islam tapi tidak mau sholat ada? Ada. Banyak apa sih? Orangnya datang. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomah Pak,
jatuh kepada putra putri kita. Kalau tidak ke putra putri kita, ke cucu kita. Kalau nggak ke cucu, ke cicit, dan seterusnya sampai ke turunan. Ibarat orang dulu, orang Jawa dulu, orang kita dulu, harta itu tidak akan habis sampai 7 turunan, betul? Tapi kenapa sampai masih belum jadi orang kaya? Padahal harta itu tidak habis sampai 7 turunan. Maka kalau sekarang panjenengan belum jadi orang kaya, berarti panjenengan keturunan yang ke-8. Betul? Jangankan harta, ilmu tidak akan sampai habis. Kita istiqomah, rahmat tidak jatuh kepada kita, kepada putra putri kita. Anak-anak kita tidak, ke cucu kita, ke cicit kita, ke buyut kita, ke cangga, wareng, udah-udah, Tanjung Simur, gitu berbodol. Itu semuanya akan turun rahmat itu. Maka istiqomah itu ibarat orang yang telaten. Telaten itu bakal ngopes, akhirnya panen. Alhamdulillah. Orang yang istiqomah sudah dijanjikan Allah masuk surga. Ibu-ibu pengen masuk surga dah? Pengen banget apa pengen kok? Pengen banget apa pengen saja? Saya tawarkan cuma ibu-ibu loh yuk. Sebab apa? Sebab di dalam neraka itu kebanyakan penghuninya ibu. Iya. Kok bisa sih? Ya karena suka berani sama nyelatu sama suaminya. Makanya jangan sering nyelatu ya dia. Oh, iya. Setuju Pak? Jangan suka marah sama suami, sayanglah sama suami. Yo, insya Allah panjenengan akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amanat yang dibawa oleh Rasulullah dalam peristiwa besar Isra dan Mi'raj adalah sholat 5 waktu, di mana harus kita tahu syarat dan rukunnya. Karena sholat harus tahu syarat dan rukunnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk selalu hadir dalam acara pengajian, hadir dalam acara majelis taklim, agar supaya kita terus bertambah ilmunya. Ngaji ibu Bu ngaji bapak-bapak ngaji ngaji setiap malam Jumat Kliwon di akhir bulan. Di sini ada kajian, silakan mau tanya apa saja. Insya Allah Ustaz juga akan menanggapinya. Pertanyaan apa saja, yang penting jangan tanya Ustaz, sampai masih jomblo atau sudah nikah, jangan, karena sudah punya istri beliau. Nah, monggo agar supaya kita berpendidikan dan berpengetahuan, dan supaya anak-anak kita pun dapat mengenyam pendidikan seperti kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Kurang dan lebihnya, dan apabila ada kata-kata yang kurang pas di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di lain waktu kita akan bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan dalam beribadah. Amin ya rabbal. Dari kami cukup sekian. Akhirul kalam al-afumikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau aku suka di sana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban